Apakah ada komputer yang lebih besar di planet bumi selain otak manusia? Jaringan hampir 200 miliar neuron di dalam tengkorakmu memberimu ruang memori yang setara dengan lebih dari 1000 hard drive 1 terabyte. Tentu, otak manusia mungkin tidak dapat memproses informasi dengan kecepatan rata-rata komputer. Tapi otak dapat mengatur gerakan dan fungsi seluruh tubuhmu dengan menggunakan lebih sedikit energi daripada bola lampu. Itu benar, otak kita adalah komputer organik yang cukup mengesankan. Tapi ada beberapa persaingan yang ketat. Ya, tidak sepenuhnya ketat, kamu akan melihatnya. Ucapkan salam kenal pada SCP-003, juga dikenal sebagai papan induk biologis. Mendengar nama itu, kamu akan benar untuk berasumsi bahwa SCP-003 adalah komputer yang terdiri dari komponen organik yang bertentangan dengan microchip dan papan sirkuit buatan manusia. Tapi ada sedikit lebih dari itu. SCP-003 sebenarnya terdiri dari dua bagian yang berbeda, disebut sebagai SCP-003-1 dan SCP-003-2. Keduanya terkait tapi masing-masing dengan asal yang terpisah. Yang pertama, 003-1 adalah papan induk mesin. Sementara komputer atau laptop biasa di rumahmu mungkin memiliki papan induk yang terbuat dari fiberglass dan tembaga. Yang satu ini jauh lebih konvensional. Jadi sebenarnya 003-1 terbuat dari apa? Jawabannya adalah jaringan hidup. Semuanya, mulai dari rambut dan kuku hingga kitin, yang merupakan zat yang ditemukan di kerangka luar beberapa hewan invertebrata. Semua komponen ini bagiannya mungkin pernah dimiliki oleh makhluk hidup, diatur dalam konfigurasi seperti papan induk komputer. Kedengarannya seperti sesuatu dari film John Carpenter atau David Cronenberg, bukan? Tapi bagaimana atau mengapa seseorang membangun sesuatu seperti ini? Nah, jawabannya tidak jelas. Sejauh ini, satu-satunya jawaban yang kami dapatkan adalah dari pengujian ekstensif organisasi SCP terhadap papan induk biologis. Menurut para peneliti, SCP-003-1 bahkan mendahului sirkuit modern paling awal beberapa ribu tahun, yang berarti bahwa siapapun yang membangunnya pasti lebih maju dari zaman mereka. Papan induk ini juga hidup. Tunggu, apa kami lupa menyebutkan itu? SCP-003-1 telah menunjukkan setidaknya tingkat perasa yang rendah selama pengujian oleh organisasi. Tidak cukup untuk dianggap sebagai ancaman aktif, kecuali kondisi tertentu yang membuatnya berbahaya. Komponen kedua dari SCP-003 adalah 003-2, sebuah tablet batu yang ditempeli 003-1 saat pertama kali ditemukan. Permukaan 003-2 memiliki sejumlah simbol yang diukir di dalamnya, tapi simbol-simbol ini tidak cocok dengan huruf atau karakter dari bahasa apapun yang dikenal. Simbol pada 003-2 juga diketahui secara teratur memancarkan pola cahaya yang pucat dan berkedip-kedip. Sekarang kamu mungkin bertanya, bagaimana lempengan batu bisa menyala sendiri? Ya, itu karena SCP-003-2 memiliki komputer internal yang mengendalikannya, dan bukan komputer yang terdiri dari bagian organik seperti rambut dan kuku. Di suatu tempat di dalam batu adalah komputer non-biologis, ditenagakan oleh beberapa sumber daya anomali yang tidak diketahui. Peneliti organisasi tidak dapat mengakses komponen internal SCP-003-2 tanpa beresiko tinggi merusaknya. Tapi sejauh yang mereka tahu, apapun yang menjalankan mesin aneh ini perlahan-lahan kehilangan daya selama berabad-abad. Papan induk biologis juga diketahui memancarkan panas bertingkat, cahaya, dan radiasi yang terukur dari sifat anomali. Jadi, mengapa seseorang repot-repot membuat komputer dari bagian hidup dan batu anomali? Dan apa tujuan dari papan induk biologis? Organisasi SCP menganggap sangat mungkin bahwa lempengan batu 003-2 benar-benar dibuat dengan tujuan untuk menjaga komponen papan induk 003-1 tetap tertahan. Selain itu, selama pengujian, peneliti organisasi dapat mengekstrak sebagian data lengkap dari SCP-003. Data ini tampaknya merujuk pada semacam potensi bencana, baik di masa depan atau yang telah terjadi, sebagai akibat langsung dari SCP-003-1. Tampaknya 003-1 dan 003-2 harus tetap digabungkan untuk mencegah apa yang oleh organisasi dianggap sebagai peristiwa restrukturisasi tingkat LK. Bagaimana papan induk biologis bisa menyebabkan kejadian seperti ini? Kedengarannya seperti sirkuit daging yang sebagian hidup di atas lempengan batu. Saat suhu di sekitar SCP-003 turun di bawah 35 derajat Celcius, semuanya mulai menjadi sangat aneh. Dari saat mereka mendeteksi penurunan suhu, kedua komponen SCP-003 mulai bereaksi. Papan induk biologis itu mulai tumbuh dengan cepat meningkatkan ukuran keseluruhannya. 003-1 memicu kondisi pertumbuhan ini dengan menyerap materi apapun di dekatnya, menambahkan apapun yang cukup dekat dengan masanya yang berdaging. Pertama, itu akan mengasimilasi bahan anorganik apapun, mulai dari partikel di atmosfer hingga ke atas. 003-1 mengubah tambahan baru ini menjadi bahan organik yang sama yang membentuk papan induk biologis, mengubah logam atau plastik menjadi sel kulit mati, rambut, kitin, enamel, keratin, dan bahan serupa lainnya. Keadaan pertumbuhan ini meningkat hingga SCP-003 mengambil bentuk dalam rupa ophiuroid, juga dikenal sebagai bintang rapuh, bentuk kehidupan akuatik yang mirip dengan bintang laut, dengan 5 pelengkap tipis dan panjang yang menonjol dari
di pusat tubuh. Dalam kasus SCP-003, tubuh ini tampaknya adalah unit pemrosesan pusat komputer. Dalam bentuk baru ini, papan induk biologis juga akan mulai membuat organ sensorik yang akan mengamati area di sekitarnya untuk menyerap lebih banyak bahan. Hanya 003-2, lempengan batu yang kebal untuk diubah menjadi materi biologis. Selanjutnya, fase transformasi kedua terjadi, dan SCP-003-1 mulai menyerap bahan organik ke dalam masanya juga, hidup atau sebaliknya. Jika kamu pernah menonton The Blob, maka kamu tahu seperti apa itu, dan betapa mengerikannya itu bagi siapapun yang cukup malang untuk berdiri terlalu dekat. Selama tahap ini, SCP-003 akan mencoba meniru biologis organisme hidup yang bersentuhan dengannya, dan menggunakan template ini untuk mencoba dan memikat yang lain ke arahnya. Namun papan induk biologis tampaknya menggunakan banyak kekuatan pemrosesannya untuk menganalisis dan mengasimilasi bahan organik. Ini sebenarnya dapat mengurangi kecepatan peningkatan ukuran. Jadi apa yang terjadi pada 003-2 komponen batu SCP-003 selama ini? Ketika papan induk biologis tumbuh dan berubah bentuk menyatu dengan organisme lain saat masanya yang berdaging meningkat, apakah 003-2 memberi kekuatan pada transformasinya? Tidak. Pada kenyataannya itu mencoba untuk mencegahnya. Itu benar. Dua komponen SCP-003 tidak bekerja bersama-sama, mereka bekerja melawan satu sama lain. Saat papan induk biologis mulai tumbuh, lempengan batu yang menempel padanya akan memancarkan semburan radiasi terkonsentrasi. Emisi radioaktif ini memiliki efek kontraktif pada kemampuan 003-1 untuk mengasimilasi materi dan meningkatkan ukurannya, menghentikan pertumbuhan massa organik daging, dan bahkan membalikkan proses ketika suhu dinaikkan hingga lebih dari 100 derajat Celcius. Apa yang kita miliki sejauh ini adalah sebuah mesin dalam dua bagian, satu yang tumbuh dan mengasimilasi materi pada suhu yang lebih rendah, dan yang lain yang melepaskan radiasi untuk menghentikan hal ini terjadi. Secara alami, organisasi SCP melawan pertumbuhan abnormal dari kemampuan 003-1 dengan menjaga papan induk biologis dalam lingkungan penahanan yang panas, masih melekat pada 003-2. Dalam situasi apapun, suhu unit penahanan SCP-003 tidak turun di bawah 35 Celcius, dan biasanya tidak ada orang yang hidup yang diizinkan untuk melakukan kontak langsung dengan mesin. Namun dalam keadaan darurat yang mengakibatkan hilangnya daya, staf organisasi diharuskan untuk saling berhadapan dengan massa papan induk yang berdaging, dalam upaya untuk itu tetap hangat melalui panas tubuh mereka sendiri, seperti bagaimana penguin berkerumun bersama-sama untuk kehangatan. Tentu saja anggota yang tidak beruntung itu mungkin berharap mereka dapat menghasilkan panas yang cukup di antara mereka untuk mencegah 003-1 mulai tumbuh. Jika tidak, mereka tahu bahwa mereka akan menjadi yang pertama diserap oleh papan induk biologis. Jika seorang anggota dipilih untuk tugas yang sangat tidak menyenangkan ini untuk menjaga 003 tetap hangat, maka mereka akan diminta untuk menjalani pemeriksaan penuh terlebih dahulu. Tidak ada yang boleh dekat dengan SCP-003 jika mereka membawa parasit tubuh seperti cacing pita atau kutu rambut. Mereka semua akan menjadi organisme ekstra untuk diserap oleh 003-1. Staf organisasi juga harus didekontaminasi baik sebelum dan sesudah berhubungan langsung dengan SCP-003. Dan tentu saja tidak ada anggota organisasi SCP yang diizinkan untuk melepaskan papan induk biologis dari komponen batu. Mengingat bahwa 003-2 adalah satu-satunya perangkat yang mampu mengurangi dan membalikkan pertumbuhan SCP-003-1. Setiap perubahan dalam pola atau warna simbol bercahayanya harus dilaporkan kepada anggota tingkat tinggi organisasi. Ada beberapa insiden yang melibatkan SCP-003 biasanya terjadi ketika staf yang bekerja di tim peneliti organisasi M03 Gloria mencoba untuk mendorong batas-batas sifat bagian anomali. Ketertarikan mereka pada papan induk biologis murni terletak untuk melihat bagaimana mesin berevolusi ketika dibiarkan tumbuh melampaui tahap bintang kedua yang rapuh. Selama satu insiden seperti itu, 003-1 dibiarkan tumbuh dan distrukturisasi selama lebih dari 9 menit. Setelah itu, suhu area penahanan diturunkan dan 003-2 melepaskan lonjakan radiasi yang besar dan terus-menerus. Setiap bahan baru yang telah terikat pada papan induk biologis larut, jatuh dan berubah menjadi residu berdebu yang kemudian dikumpulkan untuk pengujian. Pada titik ini, baik 003-1 dan 003-2 tampaknya mati tanpa aktivitas yang terdeteksi. Lempengan batu tidak menyala kembali sampai terhubung ke generator listrik eksternal. Ketika prosedur yang sama diulang dan 003-1 kembali memasuki kondisi pertumbuhannya, radiasi 003-2
kedua tampaknya tidak dapat menghentikan papan induk dari peningkatan massa. Ketika mencapai 4 kali ukuran aslinya dengan asimilasi setiap dan semua materi yang bisa mencapainya, SCP-003 kemudian mulai berubah bentuk dengan cara yang belum pernah diamati sebelumnya. Membentuk cangkang pelindung di sekitar 003-1, seluruh mesin hidup menerobos penahanan menuju area pengamatan, meraih para peneliti M03 Gloria di bagiannya. Menggunakan anggota M03 Gloria ini, itu mulai menambah dirinya sendiri dan membentuk tubuh baru. Saat mengasimilasi para peneliti, papan induk biologis mengatur ulang massa pusatnya. SCP-003 kemudian mengambil bentuk humanoid wanita setinggi 3 meter dengan tentakel menonjol dari rambut dan tulang belakangnya yang baru terbentuk. Selanjutnya, bagian makhluk. Bagian mesin mulai membuat suara-suara yang tidak dapat dipahami, mencoba berkomunikasi dengan para peneliti melalui vokalisasi yang belum sempurna ini. Entah bagaimana, mungkin melalui informasi yang diserapnya dari para peneliti dalam genggamannya, SCP-003 ingin berbicara. Apa yang terjadi selanjutnya? Seorang agen dikirim atas perintah langsung dari Dewan O5 dikirim ke area penahanan. Menurut catatan organisasi, agen berusaha untuk terlibat dalam percakapan dengan bentuk baru SCP-003, tapi data apapun tentang pertukaran mereka telah dihapus. Untungnya agen ini mampu memulihkan daya ke komponen batu SCP-003, mengembalikan suhu ruangan ke tingkat penahanan yang tepat yang menyebabkan 003-1 kembali ke keadaan normalnya. Ancaman kembali tertahan. Kesembilan anggota M03 Gloria ditemukan tidak terluka, tidak menderita efek samping dari asimilasi selain beberapa kasus trauma psikologis. Salah satunya Dr. Tildamus, pemimpin M03 Gloria, kemudian diwawancarai oleh organisasi. Dia mengklaim bahwa SCP-003 telah mencoba untuk berbicara dengan para peneliti, terhubung dengan mereka secara mental dalam bahasa yang kasar dan rusak yang tidak dapat mereka pahami. Dia mengoyak 3 peneliti dan menyatukannya kembali tanpa cedera. Dia tidak mengerti emosi manusia atau rasa sakit, atau tentang bagaimana kita mengalami dunia. Ya, saya akan mengatakan bahwa prosedur penahanan diperlukan. Menurut Dr. Mus, SCP-003 adalah entitas asing yang tidak diketahui, yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemanusiaan. Itu tidak dapat memahami rasa sakit atau sensasi fisik, namun itu bertekad untuk mengubah dunia menjadi surga. Seluruh efeknya terasa seperti kata-kata. Saya yakin dia ingin melihat apa yang bisa kita pahami, sehingga dia bisa memahami kita, kata Dr. Mus dalam wawancaranya. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan analisanya pada kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukannya. Sekarang tonton SCP-001 Dewa Perusak Siklus Ouroboros dan SCP-1461 Rumah Cacing untuk lebih banyak cerita tentang mesin anomali dengan pikiran mereka sendiri.